Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Hari ini kita masuk bab baru, yakni bab 4, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa arti iman kepada Rasul-Rasul Allah? Nah, pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman kepada Rasul Allah, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil nakli iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Dalil nakli beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dolalam ba'id, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Apa itu nabi dan apa rasul? Nah, perbedaan nabi dan rasul. Nabi yang pertama, nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Yang ketiga, jumlah nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000. Yang keempat, semua nabi tidak berarti rasul. Dan yang kelima, nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dan yang keenam, ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Sedangkan rasul, yang pertama, rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang kedua, rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir, yang masih kufur. Yang ketiga, jumlah rasul adalah 315. Rasul sudah pasti nabi. Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Nah, yang keenam, namun seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya.
Apa sifat wajib bagi Rasul? Wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Jadi seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah atau dikurangi. Yang ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan wahyu. Seorang Rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia, sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapat rintangan berat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balagh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi dengan kecerdasannya lah mereka dapat memberikan keterangan secara benar sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal-hal yang diajarkan. Adapun sifat mustahil bagi Rasul, kemudian ada juga sifat jaiz bagi Rasul. Sifat mustahil dan jaiz bagi Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul sebagai berikut. Yang pertama, kizbu. Kizbu artinya berbohong atau dusta. Itu mustahil ya. Kemudian yang kedua, khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah. Baladah sendiri artinya bodoh atau dungu. Nah, sifat yang jaiz bagi Rasul itu adalah sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Maksudnya, kebolehan yang berupa sifat-sifat manusia yang dimiliki setiap orang pada umumnya, sepanjang sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulan yang mulia. Sifat-sifat manusia yang dibolehkan bagi Rasul seperti makan, minum, tidur, dan beristri. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas para Rasul. Tugas para Rasul yang pertama, menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan. Nah, tugas keempat, membawa kabar gembira atau surga dan juga memberi peringatan atau neraka. Tugas yang kelima, memperbaiki kondisi umat manusia. Tugas keenam, memberikan teladan yang baik, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, tugas yang ketujuh, menegakkan syariat Allah dan mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. Adapun tugas yang kedelapan, memperbaiki kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat, bahwa Rasul telah menyampaikan misi yang diterima dengan jelas.
Sallallahu alaihi wasallam. Hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia, untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para rasul, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah Allah. Kemudian menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal, seperti nama-nama dan sifat Allah, berita tentang hari kiamat dan lainnya. Kemudian memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusak. Demikian materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.